Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Muhammadin wa ala alihi ajma'in. Amma ba'd. Ahlan wa sahlan bi hadratikum jami'an wa marhaba bikum bi hadzal liqa'il mubarak. Nashkurullahi subhanahu wa ta'ala alladzi jama'ana fi hadhil fursatil thayyibah wa nas'aluhu ay yuwaffiqana wa yaftaha alaina bil ilmin nafi'i wal amali sholih. Salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan pengikutnya. Baik, qabla an nabda darsana hayya naqra'ud du'a ma'an. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Yang kami hormati Ustadz Ibnu Awaliansyah dan teman-teman. Taib, kami dari kelompok 11 dengan Ana sendiri sebagai moderator dan pemateri pertama yaitu Ukhti Nurlaili. Yang kedua Ukhti Nurnani dan yang ketiga yaitu Ukhti Sri Hanafiah. Tema presentasi kami pada malam hari ini yaitu tentang an-nasabu fil lughatil arabiyyah. Masyaallah. Tujuan dari presentasi ini itu agar kita dapat memahami bagaimana cara menisbahkan kata dalam bahasa Arab dengan benar. Untuk mempersingkat waktu, kita langsung saja ke materi pertama yang akan disampaikan oleh Ukhti Nurlaili kepada Ukhtina. Tafadholi. Na'am, bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada Ukhti Nurul Aulia yang sudah memberikan kesempatan untuk Ana. Insyaallah Ana akan menjelaskan tentang ma huwan nasab. Apa itu nasab? An-nasabu adalah ilhaqu ya'in musyaddadatin maksurin ma qablaha ila akhiril ismi lidalalati ala nisbati syai'in ila syai'. Yang artinya menambahkan huruf ya bertasydid dan didahului huruf berharokat kasroh pada akhir suatu kata benda untuk menunjukkan hubungan nisbah sesuatu kepada sesuatu yang lain. Contohnya di sini adalah hadza rajulun arabiyyun. Arabiyyun di sini asal katanya adalah arabun. Arabun di sini adalah jinsur rajul. Jinsur rajul adalah asal atau bangsa tersebut. Dan ya tasydid di sini adalah yaun nasab, yaitu dalalah fungsi atau makna. Jadi Arabiyun di sini ketika Arabun ketika dimasukkan yaun nisbah menjadi Arabiyun yang artinya orang Arab atau ya orang Arab gitu. Lanjut, jadi an-nasabu lin-nasabi dalalatun muta'addatun minha. Nisbah memiliki beberapa makna atau fungsi, di antaranya ada ad-dalalatu 'ala ad-din, yaitu penunjukan terhadap agama, dan ad-dalalatu 'ala al-watan, yaitu penunjukan terhadap asal negara atau asal tempat tinggal, dan ad-dalalatu 'ala al-jins, yaitu penunjukan terhadap bangsa atau suku, dan ad-dalalatu 'ala al-hirfah, yang berarti penunjukan terhadap profesi atau bidang pekerjaan. Contoh dari ad-dalalatu 'ala ad-din yaitu islamiyun. Islamiyun di sini artinya adalah Islam atau beragama Islam. Asal katanya adalah islamiyun. Yun di sini adalah yaun nisbah. Islamun ketika dimasukkan yaun nisbah menjadi islamiyun, yaitu orang Islam atau beragama Islam. Dan Yahudiyun asal katanya adalah Yahudun, Yahudi. Ketika dimasukkan yaun nisbah menjadi Yahudiyun, yaitu beragama Yahudi. Kemudian ad-dalalatu 'alal watan, contohnya ada Misriyun. Di sini asal kata dari Misriyun itu adalah Misrun,
Dan ketika ditambahkan ya unisbah menjadi misriyun dan maknanya adalah orang Mesir. Dan iraqiyun asal katanya adalah iraqun, ditambahkan ya unisbah menjadi iraqiyun. Kemudian adalah latu alal jins, di sini ada arabiyun. Arabiyun sama asal katanya adalah arabun dan ditambahkan ya unisbah menjadi arabiyun, yaitu orang Arab gitu. Dan Faransiyun asal katanya adalah Faransa, kemudian ditambah ya unisbah menjadi Faransiyun. Kemudian adalah latu alal hirfah, yaitu contohnya zira'iyun. Asal kata dari zira'iyun adalah zira'atun ditambah ya'un nisbah menjadi zira'iyun, dan tijaratun menjadi tijariyun yang berarti yang berhubungan dengan perdagangan. Baik, mungkin hanya itu yang bisa Ana sampaikan. Ana ucapkan jazakumullahu khair dan Ana kembalikan kepada moderator. Kepada Ukti Laili, Nur Laili. Untuk pemateri selanjutnya akan disampaikan oleh Ukti Sri Hanadia Sungkar. Pada Uktina. Afan, mohon izin untuk jeda sebentar. Silakan nanti dilanjutkan ya penjelasannya untuk pemakaran malam hari ini. Ana izin untuk tidak bisa menemani sampai akhir. Ya, nanti insya Allah kalau ada sesuatu nanti di pertemuan selanjutnya akan Ana tambahkan. Ya, itu Ustazat ya. Lanjutkan Ustazat. Barakallahu fikum. Terima kasih. Syukran Ustaz. Apa Ustaz? Salam. Baik, tafadhol Ukti Nurul Aulia bisa dilanjut. Itu saja. Rahmati, kita lanjut untuk pembahasan selanjutnya, yaitu an-nasbu ila ma akhiruhu ta'udha'in. Itu penjelasan ini kita masuk penisbatan pada kata yang berbeda ta'ud. Aku tidak itu kaidah secara umum. Jika kata kita Afan, suaranya nggak kedengeran. Oh iya, sekarang jelas nggak? Masih nggak jelas. Bisa lewati apakah suara anak terdengar jelas? Suaranya kecil sih. Oh iya, udah di full. Ini masih kecil nggak? Ya kenapa ini Manuro? Udah terdengar sudah. Jelas. Oke, terdengar jelas kan? Ahwat. Jelas, sudah. Oke, kita lanjut, yaitu masuk pembahasan penisbatan dalam kata yang berakhiran kata anis. Kaidah secara umum, yaitu jika kata benda berakhiran kata anis, maka kaidah penisbatannya sebagai berikut. Yang pertama, menghapus kata anis. Kemudian yang kedua, menambah
ya musyaddada pada akhir kata. Kemudian langkah-langkah pembentukan langkah-langkah dalam pembentukannya yaitu yang pertama, mengambil kata dasar yang berakhiran ta ta'nis, kemudian menghapus ta ta'nis. Yang ketiga, menambahkan ya musyaddadah pada akhir kata. Yang terakhir, menyesuaikan harokat untuk memudahkan dalam pengucapan. Di sini ada sedikit tambahan ya, Ahwati, untuk pembahasan kata ini. Biasanya menunjukkan mu'annas yang ketika kata diubah menjadi nisbah, sifat mu'annas dihilangkan karena bentuk nisbah berlaku umum untuk mu'annas dan muzakkar. Contoh di sini ada contoh, Uti, dilanjutkan. Oke, untuk contoh di sini yaitu contoh yang pertama untuk muannas ar-rajulun makiyun zakiyun. Di sini kata makiyun asal katanya Makkah yang diubah tak dihilangkan. Suara Ana jelas nggak? Teman-teman, suara Ana jelas nggak? Jelas. Jelas, jelas. Iya, teman-teman. Ar-rajulu makiyun zakiyun. Di sini kata makiyun asal katanya Makkah, kemudian huruf ta ta'nisnya dihilangkan, kemudian diganti dengan ya musyaddadah jadi makiyun. Kemudian untuk contoh muannasnya al-mar'atu makiyatun makiyatu thayyibatun, yaitu oke. Sebentar. Masih misal. Oke. Di sini bedanya arwajul contoh muzakkar dan muannas, yang muannasnya tinggal ditambahkan ta marbutoh. Jadi makiyatu. Baik, dilanjutkan. Penjelasan selanjutnya yaitu tentang al-ismul maqsur huwa ismul ladzi yantahi bi alif maqsurah wa hiya alif lazimah wa takunul alif asliyah au munqalibah an waw au ya. Yaitu isim maksur adalah kata benda yang berakhiran dengan alif maksuroh, yaitu alif yang tidak bisa berubah-ubah, dan alif ini bisa berasal dari huruf asli atau berubah dari waw atau ya. Dalam kaidah umum di sini, jika isim maksur berakhir dengan alif maksuroh, maka kaidah penisbatannya sebagai berikut. Yang pertama, mengubah alif maksuroh menjadi ya, kemudian menambahkan ya nisbah musyaddadah di akhir kata. Untuk langkah-langkah pembentukannya sebagai berikut, yaitu yang pertama mengambil kata maksur atau kata benda yang berakhiran dengan ya. Yang kedua, mengubah alif maksuroh menjadi ya. Yang ketiga, menambahkan ya nisbah musyaddadah di akhir kata. Kemudian yang terakhir, menyesuaikan harokat untuk sebelum masuk contoh, Ana ingin menambahkan sebagai tambahan sedikit, yaitu alif maksuroh pada isim maksur diubah menjadi ya ketika dinisbahkan. Hal ini untuk memudahkan pengucapan dan penambahannya nisbah musyaddadah
Kaidah ini berlaku untuk isim maksur untuk membedakannya saat dinisbahkan. Contohnya dalam kalimat al-misal Nur Laili, tolong misal. Oke. Di sini ada contoh yaitu huwa fatawiyun fi fi'lihi. Di sini fatawiyun yang awal katanya yaitu fata. Yang dimana awal katanya itu fata, ya. Di mute. Apa ya, maaf teman-teman. Oke, awal katanya itu fata, kemudian alif maksurahnya diubah menjadi huruf waw, kemudian ditambahkan ya musyaddadah di akhir. Jadi fatawiyun. Baik, selanjutnya penjelasan tentang an-nasbu ilal isim mangkus, yaitu penisbatan pada isim mangkus. Isim mangkus di sini adalah kata benda yang berakhiran dengan ya yang diharuskan dengan harokat kasroh pada huruf dan sa'i. Selanjutnya, kaidah secara umum di sini, jika isim mangkus berakhiran dengan ya yang diharuskan dengan harokat kasroh pada huruf sebelumnya, maka kaidah penisbatannya sebagai berikut. Yang pertama, ya tetap seperti di akhir kata yang berakhiran dengan ya yang diharuskan dengan harokat kasroh pada huruf sebelumnya. Kemudian yang kedua, menambahkan ya nisbah musyaddadadah di akhir kata. Yang terakhir, jika ya di akhir isim mangkus diterangkan dalam posisi rofa dan jar, maka ya tersebut dikembalikan sebelum penambahan ya nisbah. Yang perlu kita ketahui di sini penisbatan pada isim mangkus di sini mengikuti kaidah umum penisbatan dengan mempertahankan ya asli. Contohnya di sini ad-da'iyatun da'awiyatun fi da'watihi, yaitu di sini kata da'awiyatun yang asal katanya da'in. Mungkin hanya ini yang bisa Ana sampaikan, kemudian selanjutnya Ana serahkan kepada moderator. Syukran kepada Ukti Sri Hanadia Sungkar. Untuk pemateri selanjutnya yaitu akan disampaikan oleh Ukti Nurnani. Pada Uktina, tafadhali. Bismillah. Naam, kita lanjut. Pembahasan nasab selanjutnya ialah an-nasbu ilal ismil mamdud. Al-ismul mamdud huwa al-ismul ladzi akhiruhu hamzatun qablaha alifun zaidah. Yakni isim mamdud adalah isim atau kata benda yang diakhiri
yang di akhir atau di akhir katanya terdapat huruf hamzah dan sebelum hamzah ada huruf alif tambahan. Contohnya al-misal sahra'u, bina'in, sama'in, qurra'in. Wa indan nasab al-ismul mamdud nanzuru ilal hamzati fi akhir kalimat. Yakni ketika melakukan nisbah atau menisbatkan pada isim mamdud, kita harus memperhatikan hamzah di akhir kata tersebut. Nah, kita harus memperhatikan hamzah di kata tersebut. Nah, kaidah yang pertama adalah idza kanatil hamzatu asliyah tubqa ala haliha indan nasab. Nah, ketika hamzahnya merupakan huruf asli dari kata tersebut, maka hamzah tersebut tetap dipertahankan saat dinisbatkan. Contohnya qurra'un. Qurra'un sini berarti pembaca. Ketika dinasobkan atau dinisbatkan maka menjadi qurra'iyun. Artinya yang bersifat yang bersifat seperti pembaca atau yang bersifat seperti orang yang membaca. Next, selanjutnya kaidah yang kedua adalah idza kanatil hamzatu munqalibatun an asli. Nah, ketika hamzah berasal dari perubahan huruf asli, yakni waw atau ya, dari huruf waw atau huruf ya, turaddu ila asliha indan nasab, maka huruf itu dikembalikan ke asalnya ketika dinisbatkan. Contohnya pada kalimat samain menjadi samawiyun. Terus next, kaidah yang kaidatan lita'nis tuhzafu indan nasab. Ketika hamzah itu tambahan, maka untuk menunjukkan bentuk muannas, maka hamzah itu dihapus ketika dinisbatkan atau ketika dinisbatkan. Contohnya sohra'u menjadi ketika dinisbatkan menjadi sohrawiyun. Padang pasir sohra'u ketika dinisbatkan menjadi sohrawiyun, menjadi gurun. Terus contoh selanjutnya hamra'u. Hamra'u berarti merah. Ketika dinisbatkan maka menjadi hamrawiyun, kemerahan. Selanjutnya an-nasbu ila ma akhiruhu ya'u musyaddadah. Nisbah kepada kata yang berakhiran ya tasydid. Ya, jika suatu isim berakhiran dengan ya yang bertasydid, maka salah satu ya dihapus saat dinisbatkan. Nah, kemudian ditambahkan ya nisbah yang bertasydid. Contohnya udawiyun menjadi udayun menjadi udawiyun. Nah, di mana udayun sini bermakna yang bermakna nama seseorang, yaitu uday. Nah, ketika dinisbatkan dia menjadi udawiyun yang mensifati si uday ini. Terus al-misal usani qurrayun menjadi ketika menisbatkan dia menjadi qurrawiyun ya. Terus qurrayun itu bermakna berasal dari kata Quraisy yang berarti suku Quraisy, sedangkan Qurayyun itu artinya keturunan atau daerah dari bangsa atau suku Quraisy. Next, an-nasab selanjutnya an-nasbu ilal mahzufi akhir. Jadi nisbah kepada kata yang huruf akhirnya terhapus. Jika isim diakhiri dengan huruf yang terhapus, baik karena sebab nahwu atau kaidah lain atau sebab yang lain, maka huruf yang terhapus dikembalikan ketika dinisbatkan jika diketahui asalnya atau kita ketahui asalnya. Nah, jika asal hurufnya tidak diketahui, maka tetap dibiarkan terhapus. Contohnya
ibnun ketika dinisbatkan atau dibiarkan ketika dibiarkan atau dibiarkan terhapus menjadi banawiyun yang artinya ibnun anak, sedangkan banawiyun itu adalah anak-anak atau anak dari keturunan-keturunan. Terus al-misal usani yadun. Yadun bermakna tangan. Ketika kita menisbatkan atau dibiarkan terhapus maka menjadi yadawiyun, artinya yadun tangan, yadawiyun artinya buatan tangan atau dikerjakan dengan tangan. Al-misal tadi damun artinya darah, damawiyun artinya berdarah. Naam, itu saja dari Ana. Kembalikan kepada moderator. Moderator, Ukti. Baik, syukron kepada Ufti Nurlaili atas materinya. Untuk pemateri selanjutnya akan disampaikan oleh Ana sendiri. Yaitu an-nasabu ila fa'liyah. Ya, suara anak jelas nggak? Jelas, Ustazah. Suara anak jelas. Di Nurnani, suara anak jelas nggak? Kok nggak bisa sih? Jelas, Jelas. Oke, jelas. Apa nih ya? Syukron kepada Ufti Nurnani atas materinya. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Ana sendiri. Oke. Ana lanjut ya. Materi selanjutnya itu tentang an-nasabu ila fa'liyah. Al-qaidah idza kanatil kalimatu ala wazni fa'liyatin fa idza ya watta marbuta bi akhiruha summa nudhifu maksudnya ketika menisbahkan kata yang berpola fa'liyah, huruf ya dan ta marbuta di akhir kata akan dihapus, lalu ditambahkan huruf ya nisbah di akhirnya. Contoh kalimatnya yaitu watoniyatun. Gimana dulu ya? Contoh kalimatnya yaitu illiyatun. Apabila dinisbahkan maka menjadi illiyun. Ya dengan huruf ya dengan huruf ta dihilangkan, lalu masuk huruf yun yang artinya bersifat ilmu. Yang kedua, contohnya watoriyatun. Apabila dinisbahkan maka menjadi watoriyun. Contoh yang ketiga, qaumiyatun. Sama ya, apabila dinisbahkan dia menjadi qaumiyun. Contoh yang terakhir, contoh selanjutnya, insaniyatun. Apabila dinisbahkan, maka dia menjadi insaniyun. Yang kedua, an-nasabu ila fu'ailah. Qaidahnya idza kanatil kalimatu ala wazni fu'ailah nahdhiful tamarbuta faqat. Tsumma nudhiful ya an-nasabu ya fasirul wajnu fu'ailah. Al-maksuduhu itu apabila
kata berpola fu'ailah cukup hapus ta marbutonya saja. Lalu ditambahkan ya nisbah sehingga bentuknya menjadi fu'aili. Contoh kalimatnya yaitu juhainatun apabila dinisbahkan dia menjadi juhainiyun. Contoh lainnya yaitu ruqaiqotun apabila dinisbahkan dia menjadi ruqaiqiyun. Yang selanjutnya Humaidatun apabila dinisbahkan menjadi Humaidiyun. Dan yang selanjutnya Ubaidatun apabila dinisbahkan dia menjadi Ubaidiyun. Al-khalasatul qa'idataini al-wazanul asli tariqatin nasabi al-misalul natahijatul fi'liyatu al-hadaful ya watta marbutoh liyatun iliyun wa fu'aila hadaful ta marbutoh faqat misal juhainatun juhainiyun. Maksudnya apa artinya? Kalau kata yang diakhiri dengan ya dan ta atau iya, maka buang ya dan ta marbutonya lalu ditambahkan iyi atau iyi. Ya fakot dilambangkan dengan ya fakot. Kemudian kalau kata yang berpola fu'ailah, maka buang ta marbutonya saja lalu ditambahkan ya. Baik teman-teman, demikian presentasi kita malam hari ini. Semoga materi yang kami sampaikan jelas dan dapat dimengerti oleh teman-teman solihat semuanya. Dan semoga apa yang dipresentasikan dapat menambah ilmu dan semangat kita dalam mempelajari bahasa Arab. Syukran jazakumullah khairan. Dan sekarang kami buka dengan sesi tanya jawabnya. Jika ada yang mau bertanya, tafadhali. Lemes banget. Aku hilang. Ya, akhwati, jika ada yang ingin dipertanyakan atau kurang jelas, tafadhol. Nah, tunggu 3 menit ya. Jika tidak ada yang bertanya, kami selaku kelompok 11 akan menutup sesi presentasi malam ini. Tutup aja ya. Tapi mungkin tidak ada yang bertanya dan materinya mungkin sudah cukup jelas. Syukran jazakumullah khairan. Jika tidak ada yang bertanya, maka Ana selaku moderator dan teman-teman mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang hadir serta aktif untuk pelajaran malam ini. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Akhirul kalam. Nah,
naktafim bil hamdalah wa du'a kafaratul majelis. Subhanaka La ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Astaghfiruka wa atubu ilaik. syukur. Syukran wa jazakumullahu khair semua.